terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan dialog sains ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu silam Presiden Joko Widodo sempat menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye, tidak ada salahnya, tidak sesuai ataupun sudah sesuai dengan aturan yang ada begitu. Nah, pada saat ini Presiden menyatakan bahwa tidak akan berkampanye. Artinya dari perspektif politik yang Mas Burhan bisa tangkap, apa yang membuat Presiden ini berubah pikiran? Saya tidak melihatnya beliau berubah pikiran. Oke. Saya justru sedang membaca pernyataan awal beliau itu sedang mengingatkan publik bahwa secara normatif tidak ada larangan secara hukum buat presiden untuk berkampanye. Tetapi ketika pernyataan tersebut dibaca oleh publik, termasuk juga oleh kalangan akademisi kampus sebagai sebentuk dukungan secara terang benderang kepada calon tertentu, apalagi pernyataan tersebut awalnya disampaikan di samping Menteri Pertahanan Pak Prabowo yang juga capres plus beberapa elit negara ini seperti Panglima TNI, itu kemudian beliau menyadari isu tersebut justru akan menjadi semacam bola salju yang makin meningkatkan resistensi publik. Jadi beliau tegaskan di pernyataan terakhir bahwa beliau tidak akan berkampanye dalam pengertian turun gunung secara langsung sebagai jurkam buat paslon 02. Secara terselubung saya kira Presiden sudah berkali-kali dibaca publik memberikan semacam gesture atau pernyataan atau tindakan yang menguntungkan buat paslon tertentu. Dan itu ditangkap oleh publik. Makanya pertanyaan saya, Sira, kalau misalnya Presiden mau kampanye itu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk memberi sinyal kepada loyalis Jokowi agar pindah haluan dari 03 ke 02, itu sudah terjadi. Jadi survei-survei sudah menunjukkan bahwa basis pendukung Pak Jokowi sudah migrasi besar-besaran, sudah hijrah secara politik dari Ganjar ke Pak Prabowo. Tapi kalau misalnya kemudian kampanye secara langsung dan justru malah meningkatkan resistensi publik, seperti yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini, justru secara politik itu blunder. Jadi karena apa? Karena tadi basis pemilih Pak Jokowi sudah pindah, tapi justru akan memicu munculnya resistensi publik secara massal, terutama kelas menengah atas. Dan itu malah menurunkan kans secara elektoral sekaligus juga akan menurunkan wibawa presiden. Jadi menurut saya pernyataan terakhir ini itu bagus buat Presiden Jokowi dan bagus juga buat Pak Prabowo. Sebab kalau misalnya Pak Prabowo menang, nanti bisa dipersoalkan. Ini karena keterlibatan Presiden. Meskipun tadi ya, secara hukum sebenarnya tidak ada yang dilanggar Presiden. Tapi dalam politik, perception much more important than fact. Dan itu yang menurut saya harus dijaga betul oleh Presiden Jokowi. Baik Prof. Burhan, kita ke Bang Margarito. Kalau Bang Margarito melihatnya apa sebenarnya yang diincar oleh penggugat ini? Apakah memang membatalkan pasal 299 itu agar larangannya makin jelas dalam konteks penggunaan fasilitas negara, dalam konteks waktu dan wewenang Presiden tidak ada ruang sama sekali untuk kampanye? Atau seperti apa Bang Margarito? Mungkin ya, karena saya belum baca permohonannya gitu ya. Jadi mungkin saja dia meminta agar Presiden tidak berkampanye kira-kira gitu ya. Totalnya gitu, tidak berkampanye. Mungkin gitu ya. Sehingga dengan begitu saya rasa bisa dalam penalaran saya yang mungkin itu saya menduga dia ingin meminta hakim memberi makna kata Presiden pada pasal 299 itu bermakna Presiden yang capres, incumbent. Begitu. Sehingga dengan begitu dia selaras dengan pasal 301. Kalau di 301 kan dia bilang hanya presiden yang menjadi capres dan cawapres itu yang bisa berhak melakukan kampanye bla 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 gitu kan. Saya rasa itu yang dia ingin memaknai pasal, makna itu yang ingin dia pakai untuk pasal 299 itu. Sehingga presiden kalau tidak jadi cawapres ya Anda tidak bisa kampanye. Wapres Anda kalau tidak jadi presiden, tidak jadi cawapres atau tidak jadi capres, Anda tidak bisa kampanye. Clear situ. Mungkin itu, karena kita nggak baca dia punya permohonan ini. Jadi itu saja yang saya duga, karena di situ kan pasal 299 itu kan esensinya atau substansinya adalah presiden berhak berkampanye, melakukan kampanye. Nah, sementara pasal itu yang dia jadikan objek GR atau objek peninjauan kembali sekarang. Jadi dengan itu saya rasa dia ingin membatasi hak
presiden itu, malah menghapuskan hak presiden itu, hak berkampanye itu. Saya rasa itu yang dia tuju dari judicial review. Kita tunggu nanti Mahkamah Konstitusi akan memutus apa. Oke. Nah, masalahnya tadi Burhan bilang, tadi Anda bilang gitu kan, ini di VT kalau nggak salah tadi itu Presiden punya pernyataan tadi keluar satu hari atau sehari setelah Mahkamah Konstitusi memeriksa permohonan ini gitu kan. Saya membayangkan Anda sedang berpikir tentang dampak. Nah, kalau dampak nggak ada dampaknya sekarang ini. Karena putusan Mahkamah Konstitusi ini, misalnya, ini kan kampanye tinggal berapa hari lagi. Iya. Tanggal 18 kita kan sudah selesai. Tidak mungkin pasal ini akan diputus dalam waktu 1 minggu ke depan. Itu nggak mungkin. Jadi kalau toh diputus dan dicabut hak itu juga tidak berlaku secara presiden yang sekarang ini kan. Itu berlaku untuk presiden yang akan datang. Nantinya. Begitu, karena prinsip hukum kita atau di sistem kita itu, putusan itu berlaku ke depan, bukan ke belakang. Sementara pemilu kita akan segera berakhir pada tanggal 14 dengan catatan kalau satu putaran, gitu kan? Kalau misalnya Prabowo dapat 50% di atas, ya sudah game over dengan seluruh persyaratan yang dalam pasal 6A ayat 3, ya sudah selesai. Tapi kalau tidak, maka 2 putaran, maka mungkin pasal tadi menjadi ada faedah. Judicial review ini menjadi ada faedah. Ada peluang. Oke. Mungkin itu, Untuk mungkin, digabungkan, mungkin, Bang Margarito. mungkin. Kalau sampai terjadi 2 putaran, lalu Mahkamah Konstitusi memutus sebelum 2 putaran itu, dan Mahkamah Konstitusi dalam putusan itu menyatakan presiden tidak memiliki hak berkampanye, maka itu mengikat presiden yang sekarang, dan dengan begitu maka pada pencoblosan kedua itu memang tidak ada kampanye lagi, tapi presiden tidak boleh melakukan tindakan apapun yang memiliki kualifikasi secara hukum sebagai kampanye. Tapi dari perspektif hukum, konstruksi hukum yang secara sah, secara utuh, dari menurut Bang Margarito sendiri, artinya sebaiknya gugatan ini diterima atau ditolak? Saya berpendapat begini, di Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur, apalagi spesifik, presiden itu dapat atau tidak berkampanye dalam ini, baik dia incumbent maupun tidak, sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Dan karena itu maka ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memberi makna. Nah, dalam memberi makna itu mereka mesti mengecek perdebatan pada waktu pasal itu dibuat. Nah, kita lihat saja nanti. Saya tidak berani mendahului itu. Oke. Saya nggak tahu juga bagaimana perspektifnya pemohon ini. Saya juga tidak tahu bagaimana perspektif yang akan dipakai oleh hakim. Terima kasih Baik. banyak Bang Margarito Terima dan kasih. juga Prof. Burhanuddin sudah bergabung di Kabar Petang.